Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada sore hari ini saya tidak jadi untuk bolang ya teman-teman, dikarenakan ada beberapa tamu tadi yang hadir ke tempat kita konsultasi, sehingga pada hari ini kita libur bolang karena ada beberapa tamu yang sempat hadir tadi di galeri saya ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa bolang. Insya Allah untuk ke depan kita akan bolang lagi. Dan tadi sempat banyak ya ngobrol-ngobrol terkait tentang bambu petuk, ada juga tentang mustika, bahkan tentang kajian ya, bahkan gimana Kang cara nyarinya. Nah ini tadi ada beberapa tamu yang datang ke sini ya, cukup jauh sehingga saya tidak jadi bolang. Dan alhamdulillah tadi kita sempat ngobrol-ngobrol banyak, dan ada beberapa yang membawa bambu-bambu unik ya, yang sudah diambil ya dengan kebutuhan-kebutuhannya ya. Ada yang dipakai untuk usaha ya di salah satu tempat usaha, ada juga tadi yang kontraktor ya. Kontraktor itu sempat mencari bambu. Nah, alhamdulillah, dan ini menjadi kenikmatan kita bersama, sehingga bambu-bambu unik ini ternyata bisa kita manfaatkan, bisa kita olah menjadi suatu pusaka alam yang bisa dinikmati dengan keunikannya ya teman-teman. Nah ini ada bambu unik lagi nih teman-teman. Nah ini jenis bulu perindu nih namanya nih, bulu perindu ya. Ini bambu yang tumbuh di dalam bambu. Nah ini saya buat, memang saya buka lebar ya teman-teman. Nah ini jenis bulu perindu. Ini ada selendang, ada yang jenis rabut ya. Nah ini yang sempat kita buka tadi ya. Dan nanti ada juga beberapa bambu unik teman-teman. Tadi banyak yang WhatsApp ya, yang wawa ke saya ini banyak sekali yang wawa menanyakan, Kang kalau bisa berani Kang dilelang gitu ya. Ada yang minta suruh dilelang, Kang langsung aja dilelang seperti kayak bonsai gitu ya, atau seperti burung murai yang sering dilelang ya. Jadi biar komunitas pencinta bambu atau yang memang menginginkan bisa langsung gitu ya. Katanya kalau melalui wawa ini cukup lama prosesnya. Terkadang jawabannya lama gitu ya. WhatsAppnya sudah masuk cukup lama ya. Nah ini Bang Arianto Petuk, kabarnya pernah ketemu Gus Samsudin Abah? Ya pernah teman-teman ya, saya pernah bertemu dengan beliau. Kang sedang nggak jualan kopi. Hari ini libur saya teman-teman, jadi hari ini malam ini juga usaha saya libur dulu ya, karena ada kegiatan yang harus saya lakukan untuk nanti malam juga teman-teman ya. Jadi suasana ini untuk istirahat juga ya, istirahat, tidak mencari keunikan yang ada di alam ya. Ya alhamdulillah istirahat, melemahkan dulu otot-otot ya, karena kalau masuk ke lokasi ini perlu energi full teman-teman ya. Dapat dari alam yang apa ini? Dapat dari alam, tapi saya tidak tahu kegunaannya Kang. Ya memang gini Kang, secara proses pembelajaran memang saya dulu juga kurang begitu memahami tentang apa sih manfaat, apa kegunaannya ya. Jadi kita belajar pelan-pelan, oh ternyata bambu junjung derajat filosofi kandungannya seperti ini gitu ya. Jadi ada pengolahan kepekaan rasa Kang Mas, diolah gitu ya. Nanti bisa dimanfaatkan.
oh ternyata bambu ini fungsinya untuk ini gitu ya, fadilahnya ini gitu ya, gitu. Setia, saya perempuan Kang. Oh gitu, salam hormat saya untuk Bunda ya. Jadi seperti itu Bunda, diolah saja. Nanti kalau memang sudah terkumpul dengan keunikan alam kayak gitu ya, insya Allah nanti pembelajaran prosesnya ini akan dibimbing ya biasanya. Misalkan kalau kita ingin belajar bersama boleh Bunda ya, dalam arti belajar bersama siapa tahu Bunda menemukan bambu unik yang belum pernah saya dapatkan gitu ya kan. Nah ini kita belajar bersama. Oh ternyata di daerah Bunda ini ada bambu yang keren gitu ya. Nah itu bagus ya. Saya punya pintu bambunya. Mul ketutup tokang. Jadi seperti itu ya. Nah ini salah satunya nih. Kang Den, terima kasih Kang Den, salam hormat, salam tali silaturahmi. Nah ini salah satu keunikan dari jenis bambu bulu perindu ya. Ini yang baru saya buka ya. Nah ini di pakem-pakem junjung derajat teman-teman ya. Ini di pakem-pakem junjung derajat yang sering didapatkan gitu ya. Nah kalau yang di belakang betul itu bambu pemengkang jagat yang kemarin saya buat. Ini sedang proses pengolahan teman-teman, pengolahan bambunya yang ini ya. Ini sedang saya proses. Ini sedang saya proses untuk mengolah energi-energi yang tersimpan di dalam bambu ini, karena ini agak cukup rumit sekali teman-teman. Rumitnya ini ada bambu sambung rogo di sini ya. Kalau terlihat ini seperti naga tarung teman-teman, seperti ini nih. Jadi luka alam ini. Nah ini kemarin sempat saya kaji, ternyata begitu saya kaji ini belum selesai kajiannya, belum selesai tingkat untuk mengkajinya, karena di sini masih ada jenis bambu yang model seperti pati lele. Kalau dilihat seperti ini bukan pati lele, tetapi kalau dilihat dari ruas belakang seperti ini seperti pati lele, ada dua mata ranting nih. Nah ini dalam satu ruas teman-teman. Ternyata ini memang jenis bambu sambung roso ya. Jadi alis yang melingkar naik ke atas. Nah, di sini kalau dilihat dari sini ini seperti bambu sabdo, terlihat bentuk sabdo teman-teman ya. Nah, jadi ini mau saya kaji. Ada rencana ini mau saya potong lebih pendek teman-teman ya. Mau saya potong lebih pendek, untuk pengambilan cara pemakaian energinya nanti bisa diambil di sini dalam proses pemakaiannya ya. Metode yang kita terapkan mau seperti pendek. Kalau misalkan mau panjang ini nanti ada pemotongan satu ruas lagi teman-teman ya. Jadi biar nanti saya ambil titik di mana agar ini menjadi keseimbangan di dalam penggunaan energinya ya. Bambu jalu ada Kang? Ada dong bambu jalu. Nih bambu jalu nih. Ini bambu jalunya keren teman-teman. Tuh, wih keren. Ini tuh buntet, bambu jalunya buntet ya. Tuh. Nih bambu jalu ya. Ya ini bambu jalu. Iya, bambu gak normal. Iya, bambu unik, bambu gak normal. Bambu yang tumbuh tidak menjadi normalnya bambu ya. Petuk ada Bang, ada udah bambu petuk nih, bambu petuknya nih teman-teman. Ini bambu jalunya ya. Tuh. Ini bambu jalu. Ini bambu jalu. Tuh. Kang, ke Ustadz Ujang Bustomi udah pernah belum Kang? Sudah. Kang Den, saya dulu pernah di tempat Kang Ustadz Ujang Bustomi itu 3 hari ya. Bahkan ketika saya hadir di sana waktu itu jalan kaki saya. Dari Cilacap menuju Istana Negara, saya mampir dijamu oleh Kang Ustadz Ujang Bustomi. Itu di tempatnya Kang Ustadz, saya jalan kaki ya, di tempat beliau. Di tempat Kang Ujang, saya 3 kali ke tempat Kang Ustadz Ujang Bustomi ya. Nah ini bambu jalu nih, petuk jalu nih. Tuh, nih teman-teman. Ini bambu petuknya nih. Ini bambu jalu, petuk jalu.
Ini petuk jalu satrio teman-teman. Jadi ada 3 mata ranting yang sejajar 1, 2, 3. Nah ini tuh. Ya. Ini juga bisa dimanfaatkan buat bandul kalung juga bagus ya. Bandul tasbih juga bagus, buat gantungan kunci juga bagus. Mbah Kung, terima kasih Mbah Kung. Buat karisma Kang, boleh ya. Jadi bambu-bambu unik ini seperti ini walaupun kecil teman-teman. Ini cabai rawit ya. Jadi besar kecilnya bambu itu tidak mempengaruhi sebetulnya ya. Mbah Den, Abah Gus Samsudin. Wah, ini Abah sudah hadir di sini. Abah mau borong 100 bambu teman-teman. Ya, Mbah Den ini Abah Gus Samsudin. Terima kasih Abah. Salam hormat saya. Abah nggak pernah WA. Saya tunggu-tunggu WA-nya Abah. Ini Abah Gus Samsudin teman-teman. Saya dulu belajar banyak di tempat Abah Gus Samsudin. 15 hari saya setengah bulan di tempat Abah Gus Samsudin ya. Saya belajar banyak di beliau. Keilmuan yang saya dapatkan di tempat Abah Gus Samsudin itu bilah teman-teman. Bilah. Jadi keilmuan yang digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Itu ilmu yang saya dapatkan di tempat Abah Gus Samsudin ya. Itu ilmunya apa namanya? Bersedekah. Jadi bersedekah tetapi dengan keilmuan bilah, bukan lilah lagi. Kalau lilah kita sebagai aktor, hanya aktor ya. Namanya aktor ini masih memberi tapi karena dari kita gitu ya. Nah, ini namanya aktor. Berarti lilah, masih lilah. Tapi kalau bilah ini lebih keren teman-teman ya. Jadi digerakkan karena Allah. Nah, ini. Itu teman-teman ya. Nah, ini Abah Gus Samsudin ini sudah punya ranah ke sana, karena ketika dia memberi bukan karena ingin dipuja atau ingin dipuji, tapi betul-betul karena digerakkan. Bahkan melihat seseorang pun terkadang beliau langsung memberikan itu ya. Jadi nggak tebang pilih mau kaya mau miskin, kalau dia pengen berbagi ya sudah berbagi teman-teman. Nah, itu dulu saya ilmu yang bisa saya dapatkan dari tempat beliau ya, walaupun 15 hari. Terima kasih Abah. Bah, naik sini apa Bah? Apa katanya mau borong bambu saya nih 100 biji kan? mau borong teman-teman Abah Gus Samsudin ya. Nah, terima kasih Abah. Nggak ada WA masuk kemarin, mau saya telepon saya bolang. Mas bisa pelet orang nggak bisa saya. Pelet orang nggak bisa pelet orang saya ya. Tapi kalau untuk apa barokallah. Alhamdulillah subhanallah. Hari ini Abah keren bener nih. Nanti saya pikat nih Abah nih pakai bulu perindu nih. Ya. Jadi bulu perindu ini gerak lahir hati teman-teman ya. Jadi keilmuan dari bulu perindu ini gerak lahir hati. Jadi kalau tidak terlihat ya, misalkan tidak tertutup kayak gini ya, ini kan tidak terlihat. Nah, keilmuan yang bisa diambil ini gerak lahir hati, yaitu keilmuan ya, berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Berzikir di dalam hati. Ini keilmuannya. Jadi nanti akan memunculkan daya pengasih dan pemikat teman-teman ya, seperti itu. Terima kasih Abah, teman-teman. Nih ada Abah nih, Abah Gus Samsudin nih ya, di follow teman-teman ya. Kalau nggak perlu di follow juga udah banyak ya. Ngibul bawa-bawa agama gini teman-teman. Nih ini keren nih, saya sematkan dulu ya. Ini saya sematkan dulu nih, ngibul bawa-bawa agama. Wow, keren Abah. Terima kasih Abah Barokal. Ini saya biar teman-teman paham ya, saya sematkan dulu nih. Bentar. Di komentar ini saya sematkan ya, ngibul bawa-bawa agama. Jadi gini teman-teman, sebenarnya bahasa-bahasa seperti ini nih banyak digaungkan kepada teman-teman yang tidak sepaham ya, atau sering dimunculkan. Jadi gini, apa itu sih agama gitu ya, harus tahu dulu teman-teman. Agama itu ilmu ya, jadi agama itu ilmu teman-teman. Jadi ketika saya berucap tanpa ada agama atau keilmuan, ya itu akan ngawur teman-teman. Jadi ngawur ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini karena saya beragama Muslim, secara otomatis teman-teman tidak akan mungkin saya lari dari ajaran agama saya ya. Jadi agama itu adalah ilmu teman-teman. Tanpa orang berbicara tanpa adanya ilmu, ngawur. Contoh ilmu, orang yang ngawur ngomongnya ya, ini sebagai contoh perumpama.
kamu kayak kaki empat kamu kayak kaki wedus kamu, wah si kamu, wah kamu nggak ispok, kamu ngawur, kamu orangnya kayak orang gila, kamu ngomong apaan sih kamu, nah ini kita umpamakan ya, jadi tertanam sifat kesabarannya ini diluahkan teman-teman. Karena apa? Karena mereka mengatakan dengan dasar agama itu ilmu. Kalau saya ngomong tanpa dasar agama ya kerepotan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah ini perlu dipahami. Jadi justru dengan orang yang berbicara seperti itu orang cetek teman-teman. Cetek tahu nggak cetek? Cetek. Ya bukan saya merendahkan, cetek. Jadi ternyata dasar pemahamannya tentang apa yang disampaikan dia belum paham. Artinya seperti itu ya gitu. Jadi bukan saya merendahkan, artinya seperti itu. Karena kalau orang yang paham tentang sesuatu yang dia sampaikan dengan dasarnya ya, apa sih itu agama? Agama itu ilmu. Jadi ngomong itu harus berdasarkan ilmu dengan agama yang dia bawa. Seperti itu ya. Paham ya? Sudah ya? Ngaji kurang jauh gitu. Jadi seperti itu. Saya aja ya, orang kalau ngomong tanpa dengan dasar agama ya repot teman-teman, berbahaya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan saya merendahkan, bukan, tapi mungkin dasarnya. Jadi kalau kita sudah memahami dasarnya, insya Allah pelan-pelan kita akan setingkat ya. Saya juga banyak belajar di tempat Gus Samsudin. Saya belajar tentang keilmuan. Saya ambil sesuatu yang positif. Saya belajar di tempat Ustadz Ujang Bustomi 3 hari teman-teman, di tempat beliau. Bahkan saya banyak suatu pembelajaran tentang beliau di tempat Ustadz Ujang Bustomi. Saya datang lagi nih ke daerah Cirebon teman-teman. Di Cirebon ada salah satu guru saya juga di sana. Datang ke Jawa Timur juga, kemarin saya bertemu dengan guru saya juga ada di Jawa Timur. Banyak. Jadi ketika saya menganggap bahwa dia sebagai guru yang memang saya harus tentang belajar ilmu, saya akan takdim dengan keilmuan beliau. Seperti itu ya. Nah ini, jadi ini kita kaji tentang bulu perindu aja teman-teman. Saya mau pendung dulu kepala saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mau keluarin dulu lah ajian sentolok awak. Ajian sentolok awak. Ajian cimplung tales melepune nyemplung metule teles. Sekesut sarek. Berubah. Ajian cimplung tales melepune nyemplung metune teles. Ini ajian saya tuh. Bulu perindu itu untuk apa, Kang? Bulu perindu itu untuk daya pengasih dan pemikat. Ya, pengasihan dan pemikat. Itu. Ya. Abah Gus Samsudin. Saya panggil beliau Abah ya. Bukan Gus Samsudin tapi Abah. Karena sebagai rasa hormat, sebagai rasa takdim untuk lebih mendekatkan tali silaturahmi saya dengan beliau. Seperti itu teman-teman ya. Bis angel-angel masih ya, nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, perlu diperhatikan ya. Ini untuk kita semua ya, terutama untuk diri saya. Insya Allah teman-teman, bila mana kita mau melihat seseorang itu dari posisi yang baik, insya Allah kebaikan itu akan terlihat semua. Tapi bila mana kita melihat sekecil apapun keburukan seseorang, itu kebaikan tidak akan terlihat, tapi keburukannya yang akan dilihat. Maka lebih baik jadilah di dalam pemikiran, di dalam pola pikir kita ya, kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan sebagai manusia yang paling mulia, gunakanlah kemuliaan ini dengan hal yang positif. Insya Allah teman-teman akan terhindar dari rasa sifat iri, dengki di hati. Itu udah keren teman-teman, itu saja ya. Jadi seperti itu teman-teman. Karena terkadang seperti ini teman-teman, yang buruk saja bisa menjadi baik, yang buruk saja bisa menjadi baik, dan yang buruk aja bisa menjadi baik, yang baik aja bisa menjadi buruk. Inilah manusia teman-teman. Maka jangan terlalu banyak bersandar kepada manusia,
kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah komplit teman-teman ya, paket komplit sudah. Ya, intinya artinya gini teman-teman. Jadi ketika kita melihat keburukan seseorang, belum tentu pada saat keburukan itu bisa jadi pada suatu saat dia akan menjadi suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Banyak di hadis-hadis dan di dalilnya terkait tentang ajaran-ajaran para nabi. Para nabi juga banyak sekali tentang kejadian-kejadian yang terkadang itu muncul pada seseorang yang terjadi pada saat itu. Inilah kerennya. Inilah keilmuan Allah yang sangat luar biasa, yang tiada bandingannya. Maka insya Allah ya, hati-hati, ada dua golongan setan teman-teman. Ya, terkadang saya juga terkadang bisa menjadi golongan setan. Setan manusia namanya ya. Tapi bukan itu hanya sebagai golongan saja ya, tapi hati-hati dengan sifat setan. Kalau sifat setan, kenapa sifat setan ini sangat dibenci oleh Allah? Karena apa teman-teman? Karena setan ini durhaka kepada Allah. Itu dari sebuah sifat ya, unsurnya ya. Maka hati-hati dengan unsur sifat setan. Jangan sampai ini terterap di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita golongan-golongan hamba Allah yang senantiasa diberikan rahmat dan ridhonya Allah, sehingga kita golongan-golongan yang dimuliakan. Amin, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Cabang 2 lurus ke atas apa namanya? Ya bambu dampit. Nah, seperti itu ya. Tuh, di tempat saya tuh bambu dampit. Ya. Kita mau kaji tentang bambu pemengkang jagat. Bambu pemengkang jagat. Jadi pemengkang jagat. Saya banyak tertawa karena saya di depan ada tamu. Oh, tuh kan, kamu kan satu lagi. Ini ada tamu di depan saya di depan-depan. Saya shoot pakai kamera depan ya. Ini tamunya. Itu tamu saya tuh. Sayangnya. Nah, ada itu tamu saya, eyangnya itu. Dia lagi pegang bambu. Mana bambu kamu? Ini bambunya teman-teman. Bambunya eyangnya ini. Pati lele. Ya. Pati lele, ruasnya buntet nggak? Lagi-lagi buntet lagi. Pati lele, ruasnya buntet teman-teman. Tuh, nih, ya, ruasnya buntet. Tuh, tuh, itu eyangnya tuh. Oke ya, nah, mantap. Nah, itu tamu ya teman-teman. Itu satu perguruan dengan saya. Namanya Mbah Eyang Sigit Lugut. Itu namanya bikin sendiri bos. Itu namanya bikin sendiri. Enggak, ini proses alam. Ini proses alam. Proses alam. Apa gunanya? Pati lele. Pati lele ini gunanya sebagai senjata ya. Senjata ketika mengenai tepat pada titik sasarannya. Ini pati lele. Ya, fungsi pati lele banyak teman-teman ya. Bisa sebagai senjata ya, bisa jadi untuk ketangguhan, kekuatan. Nah, ini pati lele. Contoh untuk ketangguhan dan kekuatan. Ini pati lele ini. Sebetulnya pati lele ini adalah gerak pola dari tangan kita, mata kita, telinga kita. Ini senjata yang mengenai tepat pada titik sasarannya. Ya, artinya apa teman-teman? Maka gunakanlah pendengaran kita. Ini pati lele ini. Ini pati lele ya. Tuh, 1, 2 ya. 1, 2. Nah, ini yang tertera di dalam diri kita. Kenapa disebut pati lele? Agar sesuatu perilaku dan perbuatan kita ini tidak seperti hewan teman-teman. Itu yang disebut pati lele. Kalau perilaku dan perbuatan kita serta lisan kita ngomongnya seperti hewan, ngawur teman-teman nanti. Ya. Nah, punya tetangga yang lagi rewel tonjok. Nah, ini berbahaya. Nah, ini perilaku-perilaku seperti hewan ini dalam arti karena hewan ini tidak diberikan suatu akal ya atau pikiran. Jadi diberikan akal saja ya. Jadi manusia ini sebagai makhluk yang paling mulia diberikan akal dan pikirannya. Maka gunakan akal dan pikiran kita sebaik mungkin untuk mengerti suatu tentang kebesaran Allah. Itu ya teman-teman. Itu kajiannya.
Ya, nah seperti itu. Nah, gimana yang mau ngaji apa kita? Ngaji rondo apa? Hah? Ngaji rondo. Minum sini lah, kopinya bawa sini lah. Kajian orang mabuk. Gak apa-apa teman-teman. Kajian, kalau kajian itu sesuatu hal yang baik, ambil. Saya aja banyak ngaji kepada anak-anak kecil ya. Anak kecil, orang tua, terkadang pernah ngaji juga. Ngaji itu nggak cuma harus pada orang-orang yang punya keilmuan tinggi. Ngaji itu ada di sekeliling kita, di sekitar kita, di depan kita, di samping kita. Itu namanya mengaji. Ngaji itu memuji sesuatu kebesaran Allah. Itu ngaji teman-teman. Itu ngaji. Saya juga ngaji nih dengan bambu nih. Bambu ini saya kaji, saya mengaji teman-teman. Mengaji di bambu ini. Sesuatu apa yang telah Allah ciptakan. Keren ini nggak teman-teman? Bambu jalu, apalagi bambu petuk. Nih, saya kaji ya tentang pring petuk ya. Musyrik itu. Nah ini saya bilang musyrik. Orang kalau yang bilang syirik, musyrik itu orang yang bodoh tahu. Tapi saya bukan membodohkan ini ya, bukan membodohkan yang komen ya. Orang yang suka bilang syirik, musyrik itu orang yang bodoh. Tahu nggak? Kenapa saya bilang itu orang yang bodoh? Karena kemusyrikan itu bukan ranah manusia. Ya, kemusyrikan itu bukan ranah manusia. Yang bisa mengetahui sisi kemusyrikan manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tentang sisi kemusyrikannya. Musyrik itu memang sangat lembut teman-teman. Lembut sekali, bisa tersimpan di dalam hal-hal di dalam lisan, perbuatan atau apa. Tanpa disadari. Kemusyrikan itu sangat lembut, maka hati-hati. Tapi tentang kemusyrikan sendiri itu memang saya megang ini, memang saya memuja ini. Emang saya mengagung-agungkan benda ini? Tidak teman-teman ya. Jadi kalau orang yang sudah, wah kamu musyrik, ini orang bodoh teman-teman ya. Orang bodoh, bener serius. Ditanya silakan ke Pak Kiai. Pak Kiai, musyrik apa itu? Kata, misalkan nih, kebilang ke seseorang, oh kamu musyrik. Nah, tanya Pak Kiai, kalau saya bilang musyrik ke seseorang, apa saya bodoh gitu ya? Tanya, pasti Pak Kiai nanti jawabnya, iya kamu kok bodoh, bilang kok orang musyrik gitu ya. Iya teman, ya bener. Maka orang yang sudah bilang, oh kamu musyrik gitu, wah dibalik dia memegang sesuatu benda pusaka, misalkan kayak keris atau kayak tombak atau kayak apa, itu dia akan, siapa tahu dia ketauhidan, syariat dan ketauhidannya itu sangat luar biasa. Jadi ketika dia mengetahui sisi kekuatannya, dia akan lebih bermustajab lagi kepada Yang Maha Kuasa. Nah itu seperti itu teman-teman. Saya aja kalau melihat ini pring petuk ya, ini saya kaji ya, kita ngaji pring petuk. Pring petuk ya, peringatan dan petunjuk. Pring petuk, peringatan dan petunjuk. Peringatannya itu kesabaran teman, itu peringatannya itu kesabaran. Petunjuknya itu hati. Jadi keilmuan tentang pring petuk ya, itu kesabaran dalam hati. Itu ilmu yang valid teman-teman. Maka simpanlah ya sesuatu keilmuan ini, kesabaran dalam hati. Ya. Ini pring petuk. Ya, kecil tapi cabai rawit. Oke ya. Oke, makanya hari ini kita sepil-sepil aja yang lain-lain. Apalagi yang mau disepil? Ini pring petuk, ini petuk lagi nih. Tuh. Tuh petuk tuh. Tuh ini bambu petuk. Tedeng. Tuh. Nah, ini. Saya lagi punya bambu petuk yang kecil-kecil teman-teman ya. Pak D, terima kasih Pak D. Emang asli apa Mas? Asli. Kalau di tempat saya palsu, malu saya. Insya Allah asli. Asli alam ya, proses pertumbuhan dari alam. Asli alam. Kalau saya merapikan ya, saya nama aslinya Iwan Kodrat ya. Nama aslinya Iwan Kodrat. Cari sendiri apa beli Mas? Cari sendiri bolang. Nih, nggak cuma satu teman-teman. Sini Kang, ambilin bambu petuk saya Kang, biar tuh bambu tuh bambu ya. Terus itu juga bambu tuh bambu, itu juga bambu, di bawah juga bambu. Bambu
Ya ini asli. Ya, saya pembolang. Mana contoh pring petuk ini yang saya dapatkan pring petuk saya ini. Nih. Mana tadi? Nih pring petuk saya ini. Nih pring petuk saya. Tuh. 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 Ya ini bambu petuk saya. Petuk Jalu namanya. Petuk Jalu tumpang rogo. Berarti punya saya ya. Iya boleh lah. Jadi sebetulnya kolab sama Bang Paul dong Bang. Ada nih, saya udah pernah kolab dengan Bang Paul, sudah pernah kolab dengan Bang Paul, sudah pernah sudah pernah 2 kali saya bertemu dengan Bang Paul ya. Khasiatnya buat apa? Pring petuk untuk kerezekian bagus, kerezekian juga bagus, untuk kewibawaan juga bagus ya. Coba Bang Paul live enggak? Kalau Bang Paul live bagikan ya, nanti saya panggil, kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Paul. Bang Paul lagi live enggak di TikTok ini ya. Bang Paul itu kan kontennya kan nyari bambu pring petuk ya, pring petuk ya, ketemu dengan bambu petuk gitu ya, ketemu teman-teman misalkan punya kepengen mencari bambu petuk ya, ketemu teman-teman petuk yang dicari ya. Sekarang tinggal nanya aja, Mas ada yang punya bambu petuk, nanti dijodohkan. Oh sana tuh ada bambu petuk, kejar di sana. Mas ada yang punya bambu petuk, ada, nanti ditunjukkan teman-teman. Apa yang panjenengan cari akan ditunjukkan ya, gitu. Contoh saya mencari bambu petuk ya, saya kalau mau nyari bambu petuk yang dicari Bang Paul, kalau hanya untuk sebatas kebutuhan konten banyak teman-teman ya. Tapi saya nggak mau lah gitu. Nggak mau gitu, nggak mau untuk edukasi gitu ya gitu. Karena bambu petuk itu sangat susah diberantas teman-teman, susah sekali diberantas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Undur diri ke, mau mandi. Suwarto siap Kang Mas, salam hormat saya ya. Kita sepil-sepil aja yuk. Saya mau sepil-sepil bambu ya. Saya mau sepil-sepil bambu dengan harga. Ini ada WhatsApp yang masuk Kang, sepil bambu dengan nilai nominal. Oke, kita ayo kita sepil satu-satu. Kita sepil langsung dengan harganya. Kalau cocok katakan deal, nanti masuk ke Wawa. Kita langsung di Wawa. Hari ini juga saya kirim. Kita pakai kamera depan. Nih, kita kamera depan. Sep. Deng 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 deng. Yuk, kita pakai kamera depan di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita nyaman teman-teman. Yo, siapa yang tertarik? Saya mau sepil bambu ini dulu, bambu kendit ya. Kita alihkan dulu ini. Satu, kita alihkan dulu. 2, 3. Nah, sekarang kita mau main dulu satu dulu ya teman-teman. Ini dulu nih, kita main di bambu Jalu Puncak. Jalu Puncak petuk. Nah, ini bambunya. Tuh. Ya. Bambu Jalu Puncak. Oke. Kita udah sepil bambu Jalu Puncak. Siapa yang minat silakan ya, jangan PHP tapi ya. Ini namanya bambu Jalu Puncak, Buyut Banten. Oke, tak kira. Terima kasih. Kalau ada yang cocok, minat, tertarik, monggo ya. Ini seperti ini. Jalu Gunung, iya Jalu Puncak, Jalu Gunung boleh lah, nggak apa-apa. Kita zoom dekatnya, kita zoom lebih dekat. Oke, nah ini bambunya, kayak sedikit, asik. Ya, maharnya kalau ada yang tertarik cocok silakan. Khasiatnya untuk apa? Kejantanan. Bambu Jalu Puncak, petuk gunung untuk kejantanan. Udah deh.
Siapa yang ada yang cocok, kalau yang tertarik monggo ya, kita sepil satu ya. Tuh, bambu petuk Jalu Puncak namanya ya teman-teman, Jalu Puncak. Oke. Nah. Oke. Nah, oke, kita lanjut di Jalu Puncak. Nah, Sengkolo. Nah, Jalu Puncak Sengkolo. Nah, ini kita geser. Nanti tinggal di SS ya. Kalau yang tertarik di SS saja lah. Misalkan kayak gini nih, ada yang tertarik itu nanti di SS saja ya. Di SS gitu ya. Harganya berapa? 330. Harganya 330. Ini Jalu Puncak ini ya, puncak ini 330.000. Oke, deal di SSS. Nanti ke Wawa, di profil saya ada Wawa saya. Oke, kita terbangkan dulu ini. Push, terbang. Nah, ini Jalu Petuk Sengkolo namanya. Kolo Cokro. Jalu Puncak 2 sap teman-teman ya. Nah, Jalu Puncak 2 sap. Nah, ini kanan kiri. Ini mata rantingnya di bawah alis tuh. Mata rantingnya bukan di depan alis tapi di bawah alis. Ini juga di bawah alis. Jadi bukan di atas alis semua tapi di bawah alis semua teman-teman ya. Nah, bingung tuh ya kan. Jadi ini di bawah alis semua teman-teman ya. Nih, ini Jalu Puncak Kolo Cokro. Nah, ini itu yang besar. Kalau mau yang kecil juga ada nih. Ini sama. Tuh, ini yang kecil. Ya, yang kecil. Satu. Ini yang cukup lama yang sudah saya dapatkan pada zaman dahulu. Tuh, nih. Ini ya, mata rantingnya di bawah alis. Ini juga sama. Kolo Cokro, ini yang kecil. Nah, ini saya punya 3. Jadi kalau orang yang sudah pernah dapatkan ini ya insya Allah dapat lagi teman-teman, kayak gitu ya. Ini sama nih. Tuh. Ya, di bawah alis, ini juga di bawah alis. Berubah. Oke ya. Nah, namanya Jalu Puncak Kolo Cokro. Nah, oke, kalau ada yang cocok tinggal di SS. Siap? Sudah? Kalau ada yang cocok, khasiatnya untuk apa? Kejantanan ya. Untuk kejantanan. Tolak balak juga bisa bagus ya. Oke, sudah. Nah, kita sepilnya nggak lama-lama ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang cocok tinggal. Ini sesuai permintaan dari sahabat Arianto Petuk yang sering WhatsApp Wawa, yang masuk sering Wawa. Ya, oke. Siap. Kita sepil kalung ya teman-teman ya. Kali ini kita sepil bandul-bandul kalung yang sudah saya buat. Kita sepil bandul-bandul kalung. Nih teman-teman. Ya. Kejantanan gimana? Ya simbol ketangguhan ya. Simbol ketangguhan. Kejantanan itu untuk tahan lama teman-teman. Tapi kalau besar kayak gini kan susah untuk dimasukkan ke dalam bentuknya minuman. Nah, nanti kita cari yang kecil kalau mau untuk kejantanan bambu jalunya. Ya, oke. Kita sepil. Nah, sudah ya. Kita terbangkan dulu teman-teman biar terbang ini. Kita lanjut ke bandul kalung teman-teman. Tuh, nih ya. Kita taruh di sini. Tung. Nah, ini jenis bandul kalung. Nah, oke. Ring. Oke ya, ini bandul kalung. Kita zoom bambunya nanti. Ini kita bambunya nih. Ya. Ini bambu selendang mukti dampit 3, simbol keharmonisan ya. Yang belum punya pasangan ya. Nih bambu dampit cabang 3, selendang mukti. Oke. Nah, kita taruh sini. Ini tinggal pakai teman-teman. Tuh. Tinggal pakai. Nah, kalau ada yang cocok, harganya seperti biasa teman-teman.
370.000 kalau ada yang cocok ya. Kalau ada yang minat ya. Ayo. Nanti kalau masalah nego-nego bisa di Wawa ya. Kalau mau nego-nego boleh ya. Jadi kita sepil-sepil dulu. Ini banyak Wawa yang masuk ya. Jadi saya ikutin sahabat-sahabat Arianto Petuk. Oke, sudah sampai 3. Kita terbang lagi. Yes, terbang teman-teman, menghilang. Karena kalau udah terbang itu menghilang. Nah, kita lanjut di bandul kalung lagi. Ini teman-teman. Ini bandul kalung lagi ya. Oh. Nah, kita ini namanya bambu petuk sambung roso. Kita taruh sini. Nih, bambu petuk sambung roso. Ini bambunya. Oh. Nih. Ya, petuk, bambu petuk sambung roso. Untuk menyambungkan rasa, untuk kerezekian ini bagus, kerezekian ya. Nah, nih tinggal dipakai buat bandul tasbih juga bagus ya. Oke ya. Oke, ini bandul kalung teman-teman. Tuh. Kalau ada yang cocok tinggal SS. Oke, ini sudah ya. Kang Ian Ulum, terima kasih. Kita terbangkan lagi, bos. Saya ikutin para teman-teman semua ya. Karena ada yang Wawa suruh disepil-sepil dengan harganya langsung. Ya, ini kita sepilkan aja. Nanti kalau yang minat tinggal di SS ya. Terima kasih Kang Ira. Nah, kita sepil lagi nih. Tet. Ini bambu kurung. Oh, bambu kurung namanya. Kurung untuk pemagaran gaib. Bambu kurung bisa difungsikan sebagai pemagaran gaib, teman-teman. Ya, ini kita sepil nih. Nih bambu kurungnya. Wih, keren ya. Tuh. Bambu kurung tuh. Nah. Bambu kurung namanya ini. Loh. Oke. Ini jenis bambu kurung. Kita naik sepil lagi bambu unik yang lainnya. Terbang dulu teman-teman, biar nanti ada yang Wawa. Push. Nah, kita sepil bambu jenis selendang mukti. Ini sudah bandul kalung. Ini bambunya. Selendang biru, icik iwir gendang dut, indah indahnya di dalam hatimu. Selendang biru, icik iwir gendang dut, dangdut. Nah, ini selendang mukti teman-teman. Oke, simbol ketangguhan. Nah, baik. Baik. Ya. Kan benar ya. Oke ya teman-teman, itu namanya bambu selendang biru, selendang mukti. Selendang mukti itu untuk ketangguhan. Oke, kita terbang dulu. Push. Nah, ini udah terbang. Oke. Kita sepil yang lain lagi ya teman-teman. Kita sepil bambu pring petuk. Petuk. Mana ini bambu petuknya? Ini bambu petuk jalu. Nah, nih kita kameranya turun ke bawah dikit. Nah, ini dia. Bambu petuk jalu ya, bambu petuk jalu. Ini bambunya kita dekatkan. Tet. Combong ya, combong rajut. Oke. Next, sudah ya, kita terbangkan lagi. Yes. Nah,
Gue tak BB ya. Tak transfer ya. Nyurung jur duitnya gila lah. Ini bambu bulu perindu teman-teman. Tuh. Jenis bulu perindu. Ya. Tuh. Oh, ini bulu perindu ya, teman-teman. Bulu perindu. Jenis bulu perindu, teman-teman ya. Kalau pengen tak ada yang sepil-sepil, kita sepilkan. Oke. Bambu petuk fungsinya buat apa, Kang? Buat kerezekian, kewibawaan. Bulu perindu masuk ke Wawa. Ini harga ini paling di angka sekitar 210.000. 210.000 saja. 210.000, Kang. 210.000 ya. Nih. Enggak gerak, Kang. Kalau yang gerak itu namanya akar rumput bujang. Kalau ini enggak bergerak. Ya, ini bambu yang tumbuh di dalam bambu. Oke, next kita terbang lagi dulu. Terus ini juga bambu bulu perindu nih. Nah, ini jenis bulu perindu juga. Nah, ini ya. Itu bambu yang tumbuh di dalam bambu tuh. Namanya bulu perindu nih. Nah, ini bambu bulu perindu. Di mahar boleh, dijual juga iya gitu ya. Jadi biar lebih tertarik ya, di mahar iya, dijual juga iya. Sama aja lah ya, mahar dengan jual. Oke ya, ini bulu perindu. Nah, ini. Kalau ada yang suka atau dengan keunikannya, silakan teman-teman ya, di bio saya ada Wawa saya ya, di profil di bio saya ada Wawa ya. Oke, sudah ya. Nah, kita next goyang. Kita sekarang di jenis jalu puncak. Nih ada jalu puncak, teman-teman ya. Jalu puncak. Ini juga ada jenis bambu jalu puncak ya, ada 3 jalu puncak. Ini juga ada jalu puncak, atau sering disebut orang itu bilangnya pada zaman dulu itu pati lele sungsang. Jadi yang satu di bawah alis, yang satu di atas alis. Nah, ini ada 3. Kita mundur dulu sedikit. Jalu puncak untuk ketangguhan. Oh. Nah, ini minggir dulu dong. Kamu jangan dilihatkan dulu nanti ya. Nah, ini jalu puncak. Ya, jenis bambu jalu puncak, teman-teman ya, nih. Nah, ini ada 3 jalu puncak. Ya. Nah, yang ini ada salah satu mustika bambu di dalamnya nih. Nih. Nah, ini ada mustika bambunya ya. Mustika bambu yang didapatkan sudah ada, teman-teman. Nah, ini salah satu contoh mustika bambu yang saya dapatkan tadi sore ya, tadi pagi ya. Tadi pagi waktu kita bongkar kita bongkar. Ini mustikanya nih yang saya dapatkan. Yang ada di dalam bambu. Nih, ini kecil. Ya. Nah, ini. Nih, jenisnya yang
sudah didapatkan. Yang kemarin saya potong pagi ya, tadi pagi ya, waktu live pagi ya. Ini mustikanya yang proses terjadinya karena adanya pengendapan air yang mengkristal. Untuk pengobatan saya fungsikan untuk pengobatan ya, untuk pengobatan. Ini sebagai wasilah saja ya. Nah, ini proses-proses alam ya, teman-teman ya. Jadi proses-proses alam. Ini seni alam, keunikan bambu. Oke, kita sudah ya. Kita alihkan dulu. Kita mau sepil-sepil aja karena ini tadi ada yang wawa suruh sepil-sepil bambu unik. Siapa tahu ada jodoh, ada ketertarikan. Jadi ini saya sepatkan. Oke, ini lagi ada namanya bambu kurung. Nih bambu kurung. Ini bambu kurung saya sudah FYP, teman-teman. Ini sudah ditonton lebih daripada 100.000 penonton. Itu sudah ditonton 100.000 penonton, teman-teman. Bambu saya ini sudah FYP ya. Alhamdulillah ketika saya membuat fikti-fikti sering FYP, teman-teman. Nggak ada benalu bambu, Kang. Benalu bambu ada di belakang, masih hidup, saya simpan di belakang. Tapi jenisnya jenis anggrek ya, jenis anggrek itu masih hidup, ada di belakang rumah saya tanam. Nah, itu bambu kurung namanya ya, teman-teman tuh. Ini bambu kurung. Siapa tahu kalau memang ada ketertarikan boleh di SS, teman-teman, nanti di wawa ya. Karena ini tadi banyak sekali yang wawa suruh disepil-sepil satu-satu gitu ya, suruh disepilkan kan terkait tentang bambu unik, terus nama pakemnya gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang ketertarikan gitu ya. Bambu kurung kayak gini cuma 330.000 kan, 330.000. Fungsinya sebagai pemagaran gaib. Ya, bambu kurung tentang keilmuannya, semakin kita berilmu semakin kita merunduk. Nah, ini keilmuan ya, keilmuan yang bisa kita ambil nanti. Karena bambu kurung ini bambu yang memang proses terjadinya memang melingkar atau mengurung sesuai dengan proses alam. Ya, tidak kita buat-buat atau kita tekuk-tekuk bahasanya atau kita olah-olah, enggak, tapi ini proses alam. Nah, ini bambu kurung. Kalau yang punya usaha boleh disimpan di dalam ruangan tempat usaha ya, gitu. Atau mungkin di ruangan kantor juga boleh ya. Karena ini ada nilai seni alam, teman-teman. Jadi jangan malu-malu ya. Ini bukan jimat, tapi ini ada tuah dari alam, proses alam. Ya, jadi tinggal kita simpan, apalagi kalau kalangan-kalangan spiritual, para pencinta seni, ini ketika dibuat, diolah, dibentuk gitu ya, akan lebih menarik lagi, teman-teman. Dibuatkan wadah dengan kaca atau mungkin dibuat dengan wadah ya, dikolaborasikan dengan kayu jati atau apa, itu lebih bagus, teman-teman ya. Gitu. Dulu saya sering membuat itu, tapi memerlukan biaya cukup lumayan, teman-teman. Setiap saya bikin wadahnya saja kalau ketika saya buat itu minimal di angka 150 ya, wadahnya saja. Bisa ya kalau pakai akrilik kayak gitu bisa 300.000. Tapi cukup menarik, teman-teman. Jadi cukup menarik sehingga ada dikasih lampu nanti gitu ya. Kalau ini hanya seni alam saja yang saya buat seperti ini prosesnya. Kalau mau diproses lagi dengan lebih tertata, lebih rapi lagi ya dipakai kaca kayak gitu ya. Dikasih kaca, dikasih wadah atau tempat kayak gitu ya. Nah, ini lebih keren. Oke ya, next ini bambu kurung ya. Nah, ini namanya bambu naga satru, teman-teman. Bambu naga satru. Jadi nanti siapa tahu teman-teman bolang lihat jenis-jenis bambu seperti ini. Nah, ini namanya bambu naga satru.
pakemnya ya, pakem bambu naga satru. Jadi pakem naga satru ini dia proses alam batang utamanya ini menghantam bonggolnya teman-teman. Jadi bambu ini menghantam bonggolnya. Ya, ini yang dinamakan bambu unik naga satru. Seperti itu teman-teman. Namanya bambu unik naga satru. Hampir sama dengan bambu kurung, tapi ini nanti tidak mengurung teman-teman ya. Oke, sudah ya teman-teman. Kalau sudah, kita lanjut di bambu yang lainnya lagi ya. Kita di bambu, kalau nanti ada tertarik tinggal di ini aja ya teman-teman. Kalau nanyakan di SS ya. Nah itu. Ini bambu petuk carang sewu. Nah ini namanya bambu petuk carang sewu teman-teman. Ini bambu petuk carang sewu, atau yang sering disebut di dalam pakem bambu unik ini namanya carang sewu ya, walaupun nggak ada sewu ya carangnya, tapi ini carang sewu, jenis bambu unik namanya pakem carang sewu. Dijual Kang, boleh dijual ya, dijual ya, dijual ya, dijual teman-teman. Kalau memang ada yang tertarik ya monggo gitu ya. Jadi saya pembolang, mudah-mudahan ini bisa menjadi penambahan seni keunikan dari bambu unik yang teman-teman miliki, atau mau dimanfaatkan di dalam tuahnya, karena bambu unik ini punya tuah-tuah tersendiri ya, sebagai wasilah ya, atau mungkin untuk yang punya sarang burung walet, ini juga bisa untuk sarang burung walet teman-teman. Nih jenis bambunya seperti ini ya. Nih, jadi bambu ini betul-betul melingkar ya. Yang punya usaha sarang burung walet ya, mungkin. Nah, yang punya usaha sarang burung walet ini bisa teman-teman untuk diambil suatu energi dari alamnya ya. Nah, jadi seperti ini wasilahnya. Kalau kayak gini cuma 470 Kang, 470.000 ya. Yang ini yang satu sap. Ini satu sap. Nah, ini ada yang 3 sap kecil juga ada. Nanti saya ambil ya. Itu yang besar satu sap teman-teman. Ini namanya kalau satu sap berarti 1 2 ya. Ini ya. Nah ini yang 3 sap teman-teman. Ini yang 3 sap. Bismillah. Nah ini yang 3 sap. Ini yang 2 sap. Nah ini yang kecil ya. Ini kita geser. Ya. Jadi namanya bambu petuk carang sewu teman-teman ya. Jadi ini suatu keunikan. Mungkin kalau teman-teman baru lihat ya, kalau yang belum pernah bolang ya. Nah ini kecil teman-teman tuh. Bahkan sampai rantingnya pun ikut bercabang teman-teman tuh, ikut mengeluarkan jenis ya, sampai mata rantingnya. Nah ini jenis bambunya seperti ini ya. Ini namanya bambu carang sewu teman-teman ya. Nah ini kecil. Nah ini saya dapatkan yang kecil juga dapat. Nanti saya sepil juga yang besar ya. Ini yang kecil dulu, saya sepil yang besar ya, yang batang utama yang begitu besar teman-teman. Yang besar saya sepilkan juga nih. Oke, kita next dulu ya, ini yang ini ya teman-teman ya. Kita mau
sepil lagi yang besar. Ini yang besar teman-teman. Nah, ini yang besar teman-teman. Oh, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sap. Ya, nah ini namanya Carang Sewu, ini batang utama teman-teman. Batang utama ini bukan dari ranting, pertumbuhan dari ranting, tapi batang utama. Nah ini gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Itu dikasih lem. Berarti jenengan belum paham ya dengan bambu unik. Mana ini namanya bambu petok Carang Sewu. Ini yang mata rantingnya, yang batang utamanya yang besar. Ya, ini melingkar semua. Ini ada yang belum tumbuh nih teman-teman. Ya. Nih. Jadi ini mata tunas tapi ini belum tumbuh ya. Enggak tumbuh kayak gitu loh maksudnya. Kalau yang tumbuh ya yang seperti ini yang di atas tuh. Nah, ini kan tumbuh. Jadi ini betul-betul mata ranting yang melingkar. Ya. Ini bisa juga untuk tolak balak. Ya, untuk tolak balak. Ya, bisa untuk tolak balak, rezekian. Yang punya sarang burung walet biasanya juga ini bisa diterapkan. Ini nanti tinggal penyimpanan di sarangnya teman-teman. Penyimpanan sarang burung waletnya. Nanti ada doa-doa yang memang kalau misalkan mau penerapan dengan doa untuk mengundang walet agar bisa bersarang gitu ya. Ini hanya sebagai media wasilah. Diibaratkan gini loh teman-teman. Kalau teman-teman mau usaha, misalkan usaha makanan, yang diperlukan untuk wasilah tempatnya itu apa? Contoh kayak gerobak gitu ya. Nah, itu gerobak itu sebagai wasilahnya untuk apa? Untuk dagangannya, untuk nyimpen barangnya kayak gitu ya. Gerobak itu sebagai wasilah. Ya, ageman yang teman-teman punyai miliki itu bisa mendatangkan rezeki, ya bisa. Gimana caranya? Yaitu dengan cara tadi teman-teman, ditaruh ikan lele atau mungkin ditaruh gorengan ya seperti itu. Nah, di bambu unik ini punya energi alam di dalam proses pertumbuhannya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Sebaliknya ini juga bisa dimanfaatkan atau diolah untuk menjadi usaha. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang pembelajarannya namanya bambu petok, ini masuk kategori petok teman-teman ya. Saya katakan dulu, ini masuk kategori bambu petok. Petok itu ingat ya. Jadi kalau yang hanya tahu tentang pembelajaran pring petok aja yang alisnya berbalik, mata ranting bertemu, itu betul, ini masuk bambu unik jenis kategori petok juga. Masuk ke kategori di bambu petok. Petok itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Nah, ini ranting dengan ini kan sejajar, kan bertemu teman-teman. Nah, apalagi ini melingkar semua ya. Nah, ini namanya petok, pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Ya, itu nama baru petok ya. Nah, jadi pembelajarannya ke sana. Jadi biar lebih tahu teman-teman, bambu unik ini tidak hanya cuma satu itu saja. Kalau yang dikenal hanya pring petok saja ya repot teman-teman. Nanti ya. Jadi ngopinya nanti nggak jauh. Ngopinya kurang jauh. Oke ya. Sudah kita sepil ya. Ini ya. Oh. Ini yang besar, yang 7 sap. Oke. Nanti kita next lagi ya. Kita naik dulu. Kita ke bambu unik dampit ini nih teman. Nah, ini bambu unik dampit ya. Kita bambu ini sangat berat teman-teman ya. Karena bambu unik ini punya beban berat yang tidak berkurang kok, selalu malah bebannya nambah terus. Nah, ini jenis bambu dampit
Ya. Nah, itu dia bambu dampit. Ya. Nah, bambu dampit untuk keharmonisan. Ya. Tuh, teman-teman. Untuk keharmonisan, bisa juga untuk diterapkan untuk usaha juga bagus ya. Sesuai lah kebutuhan teman-teman lah. Mau difungsikan untuk apa? Kebutuhannya apa gitu ya. Keistimewaannya ya bambu itu bercabang menjadi 2. Keistimewaannya bambu ini, kalau bambu kan 1 teman-teman. Keistimewaannya ya ini ya bambunya cabang ya. Keistimewaannya bambu ini menjadi 2 cabang tuh, ke sana tuh, ke atas tuh. Tuh. Nah, itu keistimewaan. Nah, kalau tanya keistimewaannya lagi, bambu unik yang tadi carangnya banyak gitu ya. Oke. Kita sepil lagi yang lain ya, teman-teman, karena ini ada sih teman-teman kita yang di TikTok ini wawa begitu banyak, suruh sepil satu persatu. Oke, kita sepil satu-satu bambu unik sambil kita belajar ya, sambil kita siapa tahu nanti teman-teman juga bisa tahu di bambu-bambu unik keunikan seperti apa. Ternyata bambu unik ini sangat luar biasa teman-teman ya. Banyak sekali manfaat dan faedahnya kalau kita mau belajar bersama ya. Oke, kita next ya teman-teman bambu ininya. Oke, kita kembali lagi ke bambu unik lainnya teman-teman ya. Ini bambu unik cakra jagat. Nah, ini bambu unik cakra jagat. Kita kayak main dadu aja ya teman-teman. Ini bambu unik cakra jagat. Oh, jadi bambu 1 yang lubangnya 3. Kalau normalnya bambu kan lubangnya seperti ini teman-teman. Nah, normalnya bambu lubangnya seperti ini ya. Ya. Ini kalau normalnya bambu lubangnya kan seperti ini. Nah, kita perhatikan bambu itu, keunikan di dalam lubang. Jadi bambu ini memang sengaja saya potong-potong karena untuk mendapatkan keunikannya sangat susah teman-teman. Jadi saya potong-potong seperti ini ya. Karena enggak sepanjang tabung teman-teman, itu hanya ada 1 tabung saja ya. Itu namanya jenis bambu cakra jagat, bambu yang lubangnya 3. Dalam 1 tabung ada 3 lubang. Nih. Nih. Nah, ini yang tengah ini bambu teman-teman, bambu. Ini jenis bambu cakra jagat, bambu 1 yang lubangnya 3 ya. Oh ya. Ini lubang nih teman-teman tuh ya. Cakra jagat, faedah atau manfaat bambu cakra jagat: membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Ya, membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Nah, ini nih. Ini 2 lubang. Ya. Nah, ini bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ya. Tuh. Tuh. Ini dia. Nah, jadi bambu yang tumbuh di dalam bambu. Kalau kita lihat nih. Tuh, ini aslinya bambu kayak gini. Nih, kita lihat. Tuh. Ada enggak bambu yang seperti ini? Nah, ini
sesuatu keunikan yang sangat luar biasa ya. Jadi pembedaannya seperti ini teman-teman. Ini normalnya bambu seperti ini lubangnya. Nah, kenapa saya potong-potong pendek seperti ini? Karena ini hanya satu tabung seperti ini teman-teman. Jadi saya potong-potong pendek. Ya, satu tabung. Jadi hanya satu tabung seperti ini loh teman-teman. Nah, jadi bambunya yang lain ya lubangnya seperti ini. Tapi di dalam bambu unik ini di sini ketika saya potong bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi tidak semua sepanjang bambu ini hanya satu tabung aja, satu tabung ini. Makanya saya potong-potong pendek. Ya. Nih. Ya, nih. Jadi saya potong-potong pendek. Oke ya. Nih. Tuh. Jadi bambu tumbuh di dalam bambu teman-teman. Tuh. Oke. Ini namanya bambu. Oke, sudah. Oke, kita sepil yang lainnya lagi. Mungkin untuk yang lainnya jarang ya untuk mendapatkan jenis-jenis bambu yang seperti ini. Ini karena bambu langka teman-teman. Bambu yang sangat susah untuk didapatkan kembali ya. Susah. Ini satu bambu kayak gini, ini harganya cuma 370 Kang. Satu bambu ini ya. Ini 10 cm saya buat. Ini bisa nanti kalau misalkan mau dipakai bandul kalung atau mau dibuat bandul kalung bisa teman-teman. Nanti tinggal diolah lagi ya. Diolah seperti ini nih teman-teman. Nanti misalkan kalau mau diolah seperti ini nih, dibuat seperti ini nih, dibuat kayak gini nih. Nih dibuat untuk bandul kalung atau bandul mobil ya, bandul mobil. Dibuat seperti ini teman-teman. Jadi ya. Nah, dibuat seperti ini nih. Ya. Kalau misalkan mau lebih penambahan aksesoris ya untuk lebih menarik ya. Jadi khasiatnya ini membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Teman-teman. Nah, ini nanti dibuatnya seperti ini teman-teman tuh. Ya, kalau mau penambahan ya. Biasanya saya buat seperti ini, tapi tidak saya buat teman-teman ya. Karena nantilah saya nunggu orang yang suruh merapikan jenis ini atau mungkin mau disimpan di kaca. Oke ya, ini tinggal berapa nih? 1, 2, 3, 4, tinggal 9. Ini tadinya seperti ini teman-teman kalau dijadiin satu nih, tapi saya lupa naronya ya. Yang penting kalau dijadikan satu bentuknya seperti ini nih. Tuh. Ya seperti inilah kalau dikumpulin. Tapi ini nggak tahu nomornya. Nah bambunya seperti itu teman-teman. Ya ini saya potong-potong. Jadi seperti itu bentuknya. Jadi ini cuma hanya satu tabung. Enggak 3 tabung. Kalau 3 tabung keren ya, atau lebih banyak saya mendapatkannya, tapi ini hanya satu tabung. Nah ini. Kalau mau diborong juga boleh ya. Nah ini oke ya, kita next. Karena bambu langka teman-teman, karena pakemnya bukan pakem ini bambu normal, pakemnya ada di dalam ya. Untuk mendapatkan gini teman-teman nyarinya harus dipotong, nggak boleh tebak-tebak. Kalau tebak-tebak semua rumpun bambu dipotong emang ada bambu yang dipotong-potong nanti dapat bambu tumbuh di dalam bambu seperti ini tuh. Nah, ayo. Nah, tuh. Ya. Jangan nambah-nambahin khasiat bambu, Bang. Jatuhnya pembodohan. Biar saya beli merasa itu unik aja. Saya nggak menambah-nambahin. Ini sesuatu wasilah Kang Mas. Ya wasilah.
Contoh nih, bambu bulu perindu, bulu perindu. Ini untuk daya pengasih dan pemikat. Gimana keilmuannya? Ini keilmuannya, ini gerak lahir hati. Gimana cara menggerakkan gerak lahir hati? Gerak lahir hati itu adalah salah satu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikirullah. Itu keilmuannya. Ini keunikannya, bambu yang tumbuh di dalam bambu. Seperti itu. Jadi ada ilmunya, ada kajiannya. Gimana? Ini bambu cakra jagat. Ya, bambu yang tumbuh di dalam bambu yang mempunyai lubang. Jadi membuang energi yang kotor, memasukkan dengan energi yang positif, maka membuat gumpalan seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Ini keilmuan dari salah satu keunikan bambu. Jadi punya kajian. Kalau mau diambil seninya alam, ya udah seni alam aja, ini bambu unik. Ya udah bambu unik aja. Kayak gitu. Oh, unik ya Kang. Ya, bambu tumbuh di dalam bambu. Ya sudah, berarti jenengan mau mengkaji keunikannya saja. Kalau mau dikaji tentang keilmuannya, ya tadi membuang energi yang kotor, memasukkan energi yang positif, itu tentang keilmuannya. Nah, gitu ya. Nih bambu bulu perindu lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau ngambil uniknya saja, ya boleh ngambil uniknya saja. Kok dilebih-lebihkan? Orang yang mau melebih-melebihkan itu ya sesuatu kajian teman-teman ya. Tuh. Kalau mau bambu uniknya saja, ya uniknya saja. Ini unik lagi nih, kalau mau yang unik lagi nih. Lebih unik daripada yang unik. Nih, bambu unik. Mau cari yang unik lagi, saya kasih yang unik lagi nih. Mana? Bambu yang unik lagi. Nih. Nih bambu unik. Namanya bambu satrio nih, satrio. Satrio. Jadi satrio itu 3 mata ranting yang sejajar. 1, 2, 3. Tuh. Ini bambu unik satrio. Oh, ya. Tuh di sini nggak ada mata lagi. Nih, ini kan tumbuhnya bambu kanan. Seharusnya di sini tumbuhnya. Ini kan kanan. Di sini lagi. Ini di atas yang ini namanya satrio nih. Kalau mau nyari bambu satrio uniknya. Nah, bambu normal, pertumbuhan bambu normal, normalnya bambu itu pasti kayak gini teman-teman. Kanan kiri ya. Nah, itu bambu satrio. Kalau yang punya bambu satrio kayak gini, yang punya ya, yang punya nih, siapapun yang punya bambu unik satrio, saya kasih saya berani bayar 3 juta. Saya kontan sama saya bayar sama saya. Yang punya bambu satrio, siapapun pembolang bambu unik, yang punya bambu satrio saya bayar 3 juta. 3 juta cash kontan sama saya. Biar rame teman-teman. Ayo kita ramekan. Ayo kita ramekan. Ayo. WA Bang, aku ada. Tinggal WA saja ke saya Kang. Nanti saya bayar 3 juta. Kalau yang punya bambu satrio, betul-betul satrio, pertumbuhan bambu satrio, WA saja. 3 juta saya bayar. Karena saya ada yang nyari bambu satrio. Nanti saya jual 57 juta ya. Saya belinya 3 juta, nanti saya jual 57 juta. Karena ada yang nyari. Kebetulan orangnya nggak ada di sini ya. Nah, saya bayar ya. Karena dikasih ini katanya nyari yang ruasnya agak panjang, ini terlalu berdekatan katanya ya. Nah, tapi yang nggak apa-apa teman-teman ya. Dia nyari yang lebih panjang karena ada penerapan sesuatu nanti di tempat usahanya. Dia salah satu pemborong batu bara ya. Pemborong batu bara teman-teman. Ayo siapa yang punya bambu satrio saya bayar 3 juta kontan ya. Nanti saya jual 57 juta. Karena ada salah satu pengusaha batu bara ya yang ada di daerah saya. Dia nyari bambu satrio yang ruasnya agak panjang ya. Nanti saya jual ke pengusaha batu bara 57 juta. Nanti kalau 3 juta nanti kalau dapat nanti saya kasih lagi ya. Karena saya nyari-nyari lagi belum dapat teman-teman ya. Karena saya nyari-nyari lagi belum dapat. Baru dapat ini. Yang lain belum saya dapat ya. Ada bambu satrio tapi dipotong. Saya kasih aja Bang 3 biji. Ini bukan mudah teman-teman nyari bambu satrio teman-teman. Mungkin bambu satrio, saya tahu siapa yang punya bambu satrio, saya tahu.
di Nusantara. Siapa yang punya bambu-bambu satrio saya tahu. Ya, orangnya siapa, beliau siapa saya tahu. Orangnya. Ayo. Ini oke. Sudah ya, next bambu satrio. Nah, ini juga bambu petuk satrio. Nih bambu petuk satrio tuh. Nih, ya, ini kecil. Ini namanya bambu petuk satrio. Nah, ini malah bambu petuk satrio bukan satrio. Ini bambu petuk satrio teman-teman. Tuh rantingnya sejajar 1, 2, 3. Di Madura banyak bohong masalah. Nih bambu petuk satrio. Oh. Asli teman-teman, semua asli ya. Oh, bambu petuk nggak seperti itu. Aduh, susah ya. Bambu petuk ini gini teman, petuk itu gini teman-teman. Ini saya terangkan dulu ya. Teman-teman mungkin nyarinya pring petuk ya, yang alisnya ini berbalik, ada mata ranting, ada mata ranting. Betul, itu pring petuk. Ini saya katakan ini bambu petuk satrio. Petuk satrio, bukan pring petuk. Bambu petuk satrio. Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu, ya. Bambu petuk satrio. Jadi ada 3 mata ranting yang bertemu di dalam satu ruas batang bambu. Gitu ya, teman-teman. Jadi gitu. Bukan bambu-bambu pring petuk itu. Oke, next ya. Sudah ya. Oke, kita terbangkan dulu. Push. Oke. Nah, ini juga bambu petuk tumpang rogo. Ini bambu petuk tumpang rogo. Bambu petuk jalu tumpang rogo. Ya, nih. Ini bambu petuk jalu tumpang rogo. 3 mata ranting yang ada di dalam satu ruas batang bambu tuh. Ada 3 mata ranting di dalam satu ruas batang bambu. Ya. Oke, nih. Kalau ada yang cocok silakan teman-teman. Oke, next kita itu yang kecil ya. Kecil aja bisa kita dapatkan karena kita paham ya. Yang lain, Bang, siap. Oke, yang lain kita simpan. Ini namanya bambu tumpang sari. Ini kita mundur dulu kameranya. Set, dedeng. Nah, kita mundur lagi mungkin ya. Kita mundurkan lagi dulu teman-teman. Nah, next ya. Nah, ini namanya bambu tumpang sari jalu puncak tumpang sari. Mata rantingnya itu mata ranting carang manten plus tumpang sari data. Jadi ini tiga tumpang sari, tiga sap tumpang sari plus jalu puncak. Ya. Ditanya gunanya tuh apa sih, saya kalau ditanya gunanya untuk apa, saya kalau nyebut untuk ini nanti takutnya salah lagi. Gunanya tumpang sari, saya kaji aja ya. Tumpang sari ini 2 pokok rasa yang selalu berdampingan ya. 2 pokok rasa yang selalu menguntungkan. Ini tumpang sari. Jadi tumpang sari buat kerezekian bagus ya, buat keharmonisan juga bagus, buat usaha juga bagus, buat kewibawaan juga bagus gitu ya. Jadi difungsikan lah. Misalkan teman-teman sebagai pengusaha ya difungsikan sebagai seninya untuk usaha gitu ya. Ini sebagai wasilah saja gitu ya. Kalau yang suka punya usaha las atau usaha burung atau apalah, atau bonsai atau apa yang memang dengan ketertarikan dengan benda-benda unik seperti ini, sebagai wasilah saja ya, seperti itu.
Jadi biar kita nggak bingung ya. Aku cari pring petruk ada nggak? Ada Kang, ya tadi pring petruk saya seperti ini nih. Nih, pring petruk saya, bambu petruk saya seperti ini. Kalau yang dicari panjenengan nggak ada. Kalau ada pun, kalau saya ada pun ya teman-teman. Mungkin ya. Mungkin untuk pribadi dulu teman-teman. Kalau ada ya. Kalau saya dapat loh nebang kayak gitu ya. Nah, nih yang seperti ini aja dulu teman-teman. Jadi nyarinya yang seperti ini aja dulu, keunikan-keunikan yang seperti ini aja dulu, baru nanti ke hal-hal yang lain gitu ya. Nih, jadi kalau mau bisnis dengan kesuksesan itu jangan tergiur di salah satu bidang saja. Contoh ya, jangan di salah satu bidang aja. Dalam arti jangan hanya bergelut di satu itu aja. Kalau ada gunanya kena apa Om dijual? Ya bila mana ini dimanfaatkan lebih baik lagi daripada saya ya alhamdulillah gitu ya. Jadi gitu. Kan saya pembolang teman-teman. Jadi kan saya pembolang bambu unik. Jadi secara otomatis saya sudah menggunakan. Ya sudah menggunakan tanpa harus disuruh, sudah saya menggunakan karena ini sudah saya dapatkan, saya potong dan sudah saya gunakan. Dan bila mana ini saya manfaatkan, insya Allah sudah saya manfaatkan teman-teman. Kalau bahasanya kenapa dijual, ya karena saya sebagai pembolang dan bila mana ini bisa bermanfaat lebih baik lagi untuk sesama, ya nggak apa-apa. Jadi ibaratnya gini nih, saya mau spill dulu ke sini dulu ke wajah saya dulu. Ini terkadang pertanyaannya aneh-aneh sih. Kang Arianto Petuk punya bambu ini, katanya buat kejantanan, katanya buat kewibawaan. Kenapa kok dijual nggak difungsikan sendiri? Nah ini pertanyaan yang sering terkadang pertanyaan yang menurut saya orangnya kurang paham. Kurang pahamnya seolah-olah bahwa punya kekuatan besar kok nggak dipakai sendiri ya gitu. Nah ini saya kasih tip ya, agar penjabaran ini bisa dimengerti teman-teman. Jadi gini, yang namanya sesuatu benda ini yang bisa saya dapatkan secara di dalam kepribadian saya ini sudah saya manfaatkan teman-teman. Ya, sudah saya manfaatkan karena saya sudah mendapatkan ini. Ya, karena sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ini ada di rumpun bambu, saya mencari dan saya mendapatkan. Jadi saya sudah menggunakan apa yang sudah saya dapatkan ini karena saya sudah mendapatkan. Nah bila mana ini dimanfaatkan bagi orang-orang yang lebih baik lagi daripada saya akan juga mendapat suatu manfaat itu. Kita perumpamakan ya, saya sudah dapat ini nih, ya, terus ini mau dimanfaatkan lebih baik lagi di teman-teman, ya berarti saya termasuk orang yang memberi manfaat yang baik kepada teman-teman gitu ya, dimanfaatkan lebih baik lagi gitu. Jadi gini, Kang kenapa dijual? Ya karena memang itu mau dimanfaatkan lebih baik lagi, ya monggo. Sama aja gini loh, kita perumpamakan gini, kita jualan ya, diumpamakan kita sama aja ini dijualan gitu ya, kita sama aja dijualan. Saya jualan cilok, Kang kenapa nggak dimakan sendiri, nggak dipakai sendiri? Aduh capek saya, tiap hari suruh makan cilok. Padahal cilok itu adalah suatu usaha yang saya lakukan untuk mendapatkan sesuatu kenikmatan. Nah ketika ini saya jual dan ini bisa mendapatkan rezeki buat saya dan bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman, alhamdulillah. Dengan cara apa teman-teman mendapatkan manfaat yang saya jual ini? Satu, karena itu sebetulnya produk makanan. Jadi akhirnya dia merasa kenyang, nyaman gitu ya. Bahkan saya juga mendapatkan suatu keberkahan karena dari proses jualan saya cilok panjenengan beli. Jadi ini ada manfaat kebersamaan, sama aja teman-teman. Ya, para pecinta bonsai. Kang, bonsainya bagus banget, kenapa nggak dimanfaatkan sendiri gitu kan? Pertanyaan aneh itu, pertanyaan yang gimana gitu ya. Secara otomatis wong dia itu sudah ada di tempat saya, secara otomatis kan sudah difungsikan, sudah dimanfaatkan.
sudah saya simpan di tempat saya, ini sudah saya manfaatkan gitu ya. Jadi seperti, nah ketika ini mau dimanfaatkan lagi kepada teman-teman atau saudara kita yang memang mau memanfaatkan lebih baik lagi, ya boleh. Di situ ada transaksi namanya transaksi jual beli. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah sama aja gini, tentang keilmuan. Oke, kita lari tentang keilmuan. Lari tentang keilmuan. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk sesama. Artinya berarti kalau kita misalkan kita punya ilmu, sekecil apapun tentang keilmuan, bila mana itu keilmuan kita mau berbagi untuk sesama, ya kita bagikan. Nah kalau kita punya ilmu tidak kita bagikan, sesat nanti teman-teman ilmunya. Jadi harus kita bagikan. Ya, artinya seperti itu. Jadi misalkan ini hari ini nih saya perlu tentang pembelajaran tentang keilmuan. Ilmu apa misalkan? Oh, saya melihat dia itu pandai membaca kitab suci Al-Quran yang begitu indahnya. Nah kebetulan saya tertarik. Nah saya tuh masih nanyakan, Mas, boleh nggak saya belajar dengan panjenengan tentang cara membaca Al-Quran dengan indahnya seperti saya dengar tadi. Nah kebetulan beliau pun pasti akan menyampaikan, boleh Kang. Ya ayo kita belajar bersama. Nah di situ artinya itu seperti itu teman-teman. Ya, jadi di dalam dunia ini kita itu saling membutuhkan, saling melengkapi. Adanya sesuatu kurangan, ya kita lengkapi. Saya kalau dibandingkan dengan pemanjat pohon kelapa, ya saya akan kalah teman-teman. Ya, misalkan saya diuji, Kang Arianto Petruk, bisa nggak Kang Arianto Petruk naik kelapa? Wah, saya bilang bisa saya gitu ya. Oke, ketika saya bilang bisa, saya naik kelapa. Ternyata saya nggak bisa, kan malu. Tapi berbeda kalau orang sudah menjadi ahlinya, dia naik kelapa pun begitu indahnya. Disitulah maka keahlian ini sebetulnya untuk melengkapi. Jadi jangan merasa bahwa saya juga orang paling hebat, orang paling benar, tidak. Tapi kita berbagi manfaat sesama. Saya sebagai pembolang, pencinta bambu unik yang belajar mengenai tentang sisi lain dari bambu-bambu unik. Dari yang mau bengkok rantingnya ada 10 bercabang-cabang sampai bambu yang begitu susah untuk ditemukan, ternyata saya bisa mendapatkan. Ini karena apa? Karena ada daya tarik untuk kita mengerti tentang keunikan bambu itu gitu ya. Jadi seperti itu. Akhirnya nanti akan ditunjukkan dengan keunikan-keunikan yang berbeda. Sama aja nih teman-teman. Kemarin saya bertemu dengan orang mancing. Tiap hari orang itu hobinya mancing ya. Libur-libur itu pun karena mungkin kalau ada lelah. Saya tanya dengan orang mancing, Kang, sampean tiap hari saya lihat mancing terus gitu loh. Apa ada apa Kang gitu. Ternyata dia menyampaikan gini, itu adalah sesuatu kebahagiaan yang saya dapatkan Kang. Jadi ketika suatu kebahagiaan saya di mancing. Oh gitu. Terus apa yang didapatkan? Ya alhamdulillah Kang, bisa untuk mencukupi kebutuhan kita. Ternyata seperti itu. Ternyata dengan mancing luar biasa teman-teman. Dia menjadi salah satu ahli mancing di sana dan mendapatkan hasil-hasil untuk kebutuhan ekonomi di dalam rumah tangganya. Ini keren. Jadi sama seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Bila mana ada proses-proses jual beli terkait benda apapun, jangan dikatakan itu suatu pembodohan atau membodohi, tidak. Mungkin di situ mereka ahlinya. Ya, kalau penjenengan mau silakan masuk di teman saya, klik di teman saya, dia jual beli burung, omset satu hari dia mampu tembus senilai itu 57 juta setiap hari, paling kecil 30 juta setiap hari. Hebat enggak beliau? Dan teman saya ada di salah satu pemain bonsai, setiap hari dia omset di dalam penghasilannya, di dalam dia jual beli tentang bonsainya, itu rata-rata di angka sampai 15 sampai 17 juta per hari, bayangkan. Nah, bila mana saya memang ini saya mau jadikan sebuah nilai nominal dengan keahlian saya sebagai pecinta bambu, dan bila mana ini saya jual, bukan berarti saya melebihkan, tidak, tapi saya mengkaji sisi keunikannya ini. Makanya terkadang banyak tanyakan manfaatnya apa? Bambu jalu saya kaji, bambu jalu ini sebagai simbolik sebagai kejantanan, jengat bahasanya. Tumpang sari saya artikan ya, kaji. Tumpang sari itu dua pokok rasa yang selalu berdampingan. Seperti ini teman-teman.
Ini namanya bambu tumpang sari. Dua pokok rasa yang selalu menguntungkan. Ini tumpang sari. Nih. Ini namanya tumpang sari. Jadi saya belajar pakem pun cukup lama, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau misalkan ini saya jual, ya ini sebagai penambahan ekonomi di dalam kehidupan saya, buat keluarga saya dan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan bila mana ini memang bisa bermanfaat lebih baik lagi di sahabat-sahabat Arianto Petruk, barokallah. Ada manfaat yang berbagi, teman-teman. Jadi kalau misalkan jualan terus teman-teman artikan, wow, ujung-ujungnya jualan, kasihan teman-teman yang ada di belakang saya. Yang dimaksud saya di belakang saya ini banyak sekali para pecinta bambu unik, teman-teman. Ini nggak cuma saya aja. Kalau pencinta bambu unik itu lebih daripada hampir 20.000 orang, teman-teman. Di seluruh Nusantara ini hampir mungkin 50.000 orang pencinta bambu unik. Nah, ketika bambu unik ini ada nilai nominal yang bisa didapatkan untuk kebutuhan dalam rumah tangga atau sebagai komunitas, ada nilai jual yang bisa diproduksikan di dalam seni keunikannya, ini suatu hal baik, teman-teman. Dan teman-teman bila mana mau menghargai suatu seni alam yang saya dapatkan ini dan ada sebuah nilai nominal yang diberikan, kita saling berbagi. Karena belum tentu ya teman-teman bisa mencari bambu unik ini sebegitu mudahnya. Mungkin kalau di tempat saya begitu lihat, kok mudah, Kang? Ya karena saya sebagai hobi, saya mencintai, ya saya bahagia dengan kegiatan yang saya ada di sekeliling saya. Jadi semua ya tentang bambu, teman-teman. Semua ya bambu. Di belakang saya ya bambu, di samping saya ya bambu. Ya. Sama teman-teman, sebaliknya ketika saya main di tempat saudara saya, salah satu pecinta burung, itu pun sama. Sama sebaliknya ketika saya main di tempat saudara saya sebagai pecinta bonsai, semua rumah isinya bonsai. Di mana suatu kegiatan yang dia merasa menjadi suatu kebahagiaan, disitulah rasa kebersamaan dia. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Ayo kita saling berbagi bersama. Teman-teman mungkin merasa bahagia ketika di dalam komunitas sepeda ontel. Di situ ceritanya tentang sepeda ontel. Saya pernah melihat sesuatu kebahagiaan di mana suatu komunitas yang sangat luar biasa. Komunitas motor RX King. Dia ngobrol tentang apapun tentang sepeda motor King. Cerita on the deal motor King. Cerita ini motor King. Karena di situ ada suatu kebahagiaan yang dia rasakan. Sebaliknya saya bertemu lagi dengan salah satu pencinta. Ini suatu pencinta keris. Di mana pusaka-pusaka tersebut itu berceritanya ya semua ya rumah, namanya rumah Subhanallah. Itu semua terpajang paparan keris berapa ribu, teman-teman. Kalau cuma mungkin 1.000 mungkin udah banyak banget. Ini berapa ribu, teman-teman. Itu ada salah satu pencinta keris. Itu ada di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang, di Banten sana ya. Itu saya punya saudara itu luar biasa. Pencinta keris Tosan Aji. Mau yang panjang berapa meter itu ada. Panjang berapa meter, teman-teman. Saya baru lihat keris yang panjang itu berapa meter. Dan itu saya banyak belajar dari beliau. Wih, Romo keren bener ini. Wah, ini keris ini. Bahkan satu dari banyaknya pakem dia paham. Ini pamor ini, tahun ini, sepuh ini. Wah, subhanallah, keren beliau. Karena beliau salah satu ahlinya. Disitulah salah satu kebahagiaan yang dia rasakan. Jadi ayo teman-teman, apapun bentuk hobi dan komunitas kita. Teman-teman kalau ingin menjalin tali silaturahmi bagi pencinta-pencinta apapun, paling mudah untuk menjalin tali silaturahmi. Dekati salah satu hobi yang dia miliki atau yang dia sukai. Dekati. Itu nggak memerlukan waktu hitungan jam, teman-teman. Misalkan teman-teman sebagai penghobi burung, bawa burung. Misalkan dia penghobi burung murai batu, bawa burung murai batu. Wah, di situ udah enak ngobrolnya. Itu. Sebaliknya pun sama. Kalau teman-teman, saya sebagai pencinta bambu unik, teman-teman bawa bambu unik, apapun bambu uniknya, itu pasti ada ketertarikan di situ. Woi, keren bambu uniknya Kang, apa. Jadi
ngobrolnya terkait tentang bambu. Apakah manfaatnya, apa filosofinya, gimana cara perawatannya dan lain-lain. Disitulah akan terjalin ikatan jalinan tali silaturahmi lewat sebatang hobi. Itu akan lebih cepat, ya. Itu. Jadi manusia ini terkadang dikelompok-kelompokkan ke hal seperti itu ya. Oke, teman-teman, kita next lagi ya. Karena tadi ada suatu pertanyaan yang begitu harus saya terangkan biar lebih mendasar. Jadi tidak saling menyalahkan ya, teman-teman. Intinya saya ingin menjalin tali silaturahmi dan bila mana jujur, bila mana ada sesuatu kekurangan dari tutur kata saya yang terlalu berlebihan, saya juga mohon maaf ya, teman-teman. Seperti itu ya. Biar kita saling berbagi bersama. Mas, gimana caranya menemukan bambu petuk? Kalau bambu petuk yang saya dapatkan jenisnya ya, itu ciri-cirinya itu ada ruas pendek, Mas. Ciri-cirinya gini nih. Ciri-cirinya bambunya ruas pendek, gini ya. Adanya unsur-unsur ini nih, pertumbuhan bambu jalu. ada apa nih? Nanti kalau ketemu yang bagus biasanya di sini tumbuh mata ranting lagi. Jadi gini, tapi kalau bambu pring petuk yang digadang-gadang, yang pring petuk ya, yang harganya nilai nominal, yang nilainya miliaran, saya secara pribadi untuk saat ini belum punya, belum memiliki atau belum mendapatkan. Jadi ini satu kejujuran yang saya sampaikan ya, teman-teman, tidak menutupi. Jadi kalau misalkan Bang Paul, kamu punya pring petuk enggak? Saya tanya enggak. Ya, saya enggak punya ya. Jadi seperti itu. Jadi saya akan terbuka apa adanya, teman-teman. Jadi pring petuk yang saya dapatkan ya jenis yang seperti ini. Yang seperti ini ya, teman-teman. Ini bambu petuk, namanya bambu petuk jalu ya. Jadi seperti itu. Jadi biar tidak apa. Kalau saya punya, insya Allah teman-temannya mohon doa restu lah ya. Mohon doanya kebersamaan teman-teman. Pada saatnya nanti siapa tahu ya, ataupun masih saya ada sesuatu sudah siap menerimanya. Kalau saya sudah siap menerimanya, teman-teman, insya Allah pring petuk itu bisa kita dapatkan ya. Mungkin saya belum siap menerima pring petuk yang Allah ciptakan ini, jadi saya belum bisa mendapatkan. Jadi ya mohon maaf bila mana selama ini yang saya kaji terkait tentang bambu unik, bambu-bambu pusaka alam yang punya tuah tersendiri ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kita belajar bersama lah ya. Jadi mungkin itu saja dulu untuk sahabat-sahabat Arianto Beduk dari hasil obrolan kita. Pada intinya saya sudah melakukan suatu keinginan dari teman-teman ya untuk menyepil beberapa benda-benda pusaka alam yang sudah tadi WhatsApp wawa ke saya melalui bio profil. Di profil saya ada wawa saya, teman-teman. Jadi itu tadi banyak sekali wawa yang masuk ke akun bawa saya, suruh menjelaskan atau sepil beberapa keunikan bambu. Alhamdulillah ini sudah saya laksanakan. Jadi bila mana ada belum saya sepil semuanya, jadi saya mohon maaf ya, teman-teman, karena keterbatasan waktu. Sebentar lagi ini mawad dan maghrib, jadi mungkin kita sudahi dulu ya, teman-teman. Insya Allah nanti pada saatnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait tentang bambu-bambu unik dan pusaka-pusaka alam yang bertuah ya. Jadi mungkin itu saja dulu untuk sahabat-sahabat Arianto Beduk ya. Bila mana ada sesuatu kekurangan, saya mohon maaf secara pribadi, lahir dan batin saya. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Arianto Beduk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua, dan dimudahkan segala hajat serta urusan yang mulia. Barakallah, barakallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.